Hello guys, welcome back to Ruang Para Bintang channel. Don't forget to like, comment, and subscribe this channel. Oh iya, dan jangan lupa pula untuk menekan tombol di bawah ini ya guys, untuk mendapatkan notifikasi dari channel ini. Selamat datang kembali di channel. Oke, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Kita akan bahas kembali, berjumpa di sini membahas soal untuk menghadapi ujian tulis berbasis komputer ya tahun 2020 UTBK 2020. Nah, kali ini kita akan bahas mengenai tes pengetahuan kuantitatif. Nah, jadi mudah-mudahan ini bisa membantu kita semua ya. Nah, jadi kita akan coba bahas. Yang pertama, soalnya memang sudah sering bentuk seperti ini. Nah, jadi kita coba. Nah, saya hanya punya satu saran. Dalam menjawab soal seperti ini, kita harus memeriksa apakah soal ini benar atau tidak. Nah, jadi kemudian ini bukan masalah sulitnya, karena kalau saya perhatikan banyak pembuat soal sengaja membuat siswa semakin pusing. Nah ya, jadi bagaimana supaya soal itu terlihat hot, dirangkai sedemikian sehingga supaya soal-soal ini menjadi susah. Nah, jadi sebenarnya bukan masalah susahnya ya, tapi masalah penggunaan nalar. Nah, jadi jangan sampai misalnya ketika misalnya dibuat soal sehingga orang yang pintar saja tidak sanggup untuk menjawab. Berarti memang soal itu didesain supaya siswa stres. Nah, tapi itu tidak boleh ya. Nah, oke, sekarang kita lihat. Jadi saran saya tolong dibaca panduannya. Karena nanti ada soal yang mungkin adik-adik bisa terjebak. Makanya saya katakan tadi ini bukan masalah gampang, bukan masalah sulit juga gitu. Jadi memang harus kita baca dari awal. Membiasakan membaca dari awal itu adalah salah satu jalan yang sangat bagus. Kenapa? Karena misalnya kalau kita di sini menjawab soal langsung karena sudah biasa kita lihat, langsung kita coba praktekkan ke soal yang sudah sering, akhirnya kita terjebak gitu ya. Nah, oke. Nah, jadi kita langsung saja jawab. Yang pertama, nilai 11 dalam segitiga pi adalah hasil operasi aritmatik semua bilangan di luar segitiga pi dengan menggunakan pola operasi aritmatik yang sama. Nilai dalam segitiga Q yang paling tepat adalah. Nah, jadi di sini kalau kita periksa, di sini ada angkanya 11, 3, 4, 8, 5, 2, 3, 6, 6 gitu. Jadi di sini kita harus periksa yang sini dulu sehingga kita aplikasikan kemarin kan gitu kan. Nah, jadi yang ini berarti kalau kita pikirkan berarti dari sini ya. Nah, ada mungkin siswa berpikiran misalnya 48 kita bagi 3, 16. Kemudian dikurangi dengan 5 itu 11 gitu. Jadi harus kita gunakan ketiga angka ini. Jadi 11 ya, 11 itu adalah 48 kita bagi dengan 3, kemudian kita kurangi dengan 5. Maka ini adalah 16 dikurang 5 berarti 11. Oke, benar. Ada di sini. Nah, kita coba dulu yang ini berarti pertanyaannya 36 kalau kita bagi 2 kemudian kita kurangi 6 apakah ada jawabannya? 18 dikurangi dengan 6 sama dengan 12. Nah, oke. Ternyata jawabannya ada, maka jawabannya adalah B. Oke, itu dia untuk soal ini ya. Nah, kita lanjut di soal berikutnya ya.
Oke, sekarang kita lanjut di soal nomor 2 ya. Bilangan yang nilainya lebih besar dari 0,2 kali 2 per 3 adalah. Nah, jadi di sini adik-adik kami semua, nah yang pengen belajar tentang pecahan, jadi harus dikuasai konsepnya. Nah, di sini untuk soal seperti ini bukan masalah gampang atau sulitnya, tapi penguasaan konsep penting. Nah, ingat adik-adik, ketika A dibagi dengan B, maka ini sama dengan ketika kita kalikan dengan sebuah bilangan pada pembilang, dan kita kalikan ada sebuah bilangan yang sama dengan pembilang tadi di penyebut, maka nilainya akan sama. Nah, demikian juga halnya kalau A per B itu bernilai sama apabila kita bagi dengan C dan di sini juga kita bagi dengan C. Nah, lantas bukan sama misalnya seperti ini. Ini A ditambah maupun dikurang dengan C per B plus minus C. Ini salah gitu. Jadi ini tidak sama, yang ini saja. Jadi ini harus perlu dipahami. Nah, jadi kita hanya menggunakan kali dan bagi. Nah, sekarang kita akan selesaikan soal ini dengan menggunakan konsep ini. Jadi dasarnya di sini. Nah, jadi ingat adik-adik, ketika misalnya penyebutnya sama, ya, ketika penyebutnya sama, maka otomatis siapa yang paling besar kita lihat dari pembilang. Jadi misalnya contoh seperti ini ya. Nah, kalau 3 per 2, 5 per 2, 7 per 2, 1 per 2. Nah, penyebutnya sama, maka yang kita lihat adalah kalau kita susun ini, maka yang terbesar itu adalah 7. Tergantung pembilang. Ketika penyebut sudah sama gitu. Jadi 7 baru ke 5, baru ke 3, baru ke 1. Itu dari terbesar. Kalau dari terkecil berarti 1, 3, 5, 7. Demikian. Nah, oke, sekarang kita lihat di sini. Nah, di sini 0,2 kita kalikan dengan 2 per 3. Kan gitu kan? Nah, ini sama dengan 0,2 dikali 2 per 3. Nah, katanya, manakah yang sama dengan ini gitu? Apakah A, apakah B, apakah C? Nah, gitu ya. Jadi, kalau kita kerjakan soal seperti ini, kita tergantung. Nah, tergantungnya bagaimana? Nah, di sini kita lihat optionnya dulu. Kita cek option. Nah, di sini 2 per 3 semuanya kan. Berarti kalau misalnya kita buat dalam per 3 bisa enggak gitu. Nah, jadi apakah boleh kita buat dalam 2 per 3? Boleh. Nah, caranya bagaimana? Nah, di sini kalau yang A ya, yang A itu kan 0,2 itu kita kali dengan sepertiga gitu ya. Ini jangan dikalkulatorkan ya, jangan dibuat kalkulator. Jadi kita buat, ini kan sama aja 0,2 dikali 2 per 2 dikali 1 per 3, benar ya? Nah, ini sama karena 2 per 2 itu ya 1 gitu. Jadi sama dengan 0,2-nya misalnya 0, ini kemarin 2 per 3, yang ini kita bagi. 0,2 bagi 2 berarti 0,1 kan gitu kan? 0,1 ya, 0,2 bagi 2 0,1. Oke, kemudian yang ini 2 kali 1 berarti 2 per 3. Jadi di sini dia sudah. Nah, dapat. Kemudian B-nya, nah nanti kalau kurang jelas ditanyakan ya. Nah, di sini 0,2 dikali 4 per 3 gitu. Nah, ini bagaimana? Nah, ini caranya gini. Nah, ini keluarkan duanya. 0,2 kali 2 kali 2 per 3. Nah, karena 2 kali 2 kan 4. Itu ini. Jadi ini jadinya kita buat jadinya 0,4 dikali 2 per 3 gitu ya. Kemudian yang C itu 0,4 dikali 1 per 3. Ya kan? Ini sama aja. Ini kan 0,2 dikali 2 dikali 1 per 3, benar ya? Nah, karena saya pecah 0,4-nya. Jadi 0,2 dikali 2 per 3. Jadi gitu. D-nya 0,4 dikali 1 per 6.
berarti sama dengan kalau saya buat ini, berarti sama-sama saya bagi 2. Ya, saya bagi 2 berarti ini menjadi 0,4 dibagi 2, ya 6 juga dibagi 2. Jadi ini 0,2 kali, ya berarti di sini kita buat jadinya boleh kita tuliskan di sini sama-sama dibagi 2 berarti 1/3 ya. 1/3. Kalau misalnya ya berarti 1/3. Di sini 1/3 berarti ini jadinya 0,2 dikali 1/3 ya. Nah, saya keluarkan 2 di sini. Berarti ini menjadi 0,1 dikali 2/3. Jadi sama saja ya. Oke. Kemudian E-nya adalah, nah ini saya bagi 0,4 dikali 2/6. Jadi ini sama-sama kita bagi 2. Jadi 0,4 dikali 1/3 ya. 1/3 gitu. Nah, jadi supaya dia 2, berarti di sini saya kalikan dengan 2/2. Iya, berarti 2/2, 0,4 jadinya 0,2 dikali 2/3 gitu. Oke. Nah, jadi kalau kita cek di sini semuanya sudah menggunakan 2/3. Jadi yang lebih besar adalah ketika ininya lebih besar. Nah, ininya sama semua kan? Nah, berarti yang lebih besar itu kan di sini 0,4 karena 0,4 itu lebih besar dari 0,2. Nah, jadi jawabannya adalah B gitu. Nah, ini 0,2 sama 0,1 lebih kecil, 0,2 sama 0,1 lebih kecil. Jadi jawabannya adalah B. Oke, demikian caranya untuk selesaikan soal seperti ini. Jadi kita hanya bermain angka-angka saja dalam pikiran, baru kemudian kita gunakan ini konsepnya. Jadi usahakan kuasai pembagian dan perkalian. Oke. Oke, sekarang kita bahas soal selanjutnya ya. Nah, di sini bisa kita lihat gambar titik E ya dan F berturut-turut adalah titik tengah ADI ini, dan DC persegi ABCD seperti pada gambar ya. Jadi jika AB sama dengan 6, maka luas segi 4 EBFD ya. Jadi ditanya itu yang ini ya. Nah, ini semuanya. Oke. Nah, jadi kita lihat di sini opsinya 36, 33, 30, 27, 18. Oke. Nah, jadi kita akan gunakan ya. Nah, kalau misalnya AB 6, berarti ini juga 6 ya kan. Di sini berarti 6, ini juga 6. Nah, karena ini pertengahan berarti ini 3, ini juga 3, ini juga 3, ini juga 3. Gitu. Jadi caranya berarti kita langsung buatkan saja. Berarti luas segi 4 ya, luas segi 4 EBDF itu sama dengan berarti luas persegi ya, persegi ABCD ya, benar ya, dikurang dengan luas segitiga. Nah, yang mana? Yang ini. Nah, ini dia. Ini dengan ini. Yang pertama dengan yang kedua. Kalau kita perhatikan dia kan sama, 63, 63. Berarti kita buat aja di sini 2 kali luas segi 3 yang sama gitu. Nah, berarti sama dengan 6 kali 6 ya, dikurang 2 kali luas segitiga kan alas kali tinggi. Alasnya kita anggap aja 6 ya kan, berarti 6 kali, nah tingginya kita anggap aja 3 gitu, dibagi 2 gitu loh ya. Nah, ini langsung kita coret. Berarti ini 36 dikurang 6 kali 3, 18. Maka jawabannya adalah 18 ya. Oke, jawabannya adalah E. Oke, demikian untuk soal ini, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, kita next ke soal berikutnya. Oke, sekarang kita lanjut di soal berikutnya ya. Jika 2AX ditambah 2 sama dengan 10 dan 4BX tambah 4 sama dengan 6, maka A per B sama dengan titik-titik. Nah, oke, sekarang kita coba yang pertama. Di sini yang penting kita arahkan ke pertanyaan saja gitu ya. Nah, kita lihat di sini ya kan.
2AX ya ditambah 2 itu kan sama dengan 10 ya. Nah, berarti 2AX sama dengan 10 kurang 2, berarti 8. Nah, berarti A sama dengan, ya kan, A yang kita cari, berarti 8 per 2X atau 4 per X gitu. Bisa ya? Oke, kemudian yang berikutnya adalah 4BX ditambah 4 sama dengan 6. Nah, berarti 4BX sama dengan 6 kurang 4, 2. Nah, berarti B sama dengan 2 per 4X atau 1 per 2X gitu. Nah, sekarang kita cari yang A dibagi B. A per B jadinya berarti 4 per X dibagi dengan 1 per 2X. Boleh kita buat menjadi 4 per X dikali 2X per 1. Nah, ini kita coret X-nya. Tinggallah 4 kali 2, 8 per 1. Jadi jawabannya adalah 8. Jawabannya adalah C. Ya. Nah, opsinya adalah C, maka selesailah soal ini. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami dan untuk soal-soal berikutnya silakan langsung dibahas. Ya. Oke, sekarang kita lanjut di soal ini mengenai deret ya atau barisan. Nah, barisan bilangan ya. Nah, di sini ada barisannya X ya, 6, 18, 9, 21, 12, Y. Nilai yang tepat menggantikan X dan Y adalah gitu. Nah, jadi ini mungkin sudah biasa dikerjakan oleh siswa karena ini soalnya tidak memaksa harus mengeluarkan energi besar gitu ya. Nah, jadi di sini boleh kita buat misalnya kalau kita cek di sini, nah ini kemari tambah 3 ya. Nah, ini kemari tambah 3, berarti polanya sama. Nah, ini juga kemari tambah 3, berarti kalau ini kita ikuti kemari tambah 3, ini juga tambah 3. Berarti X itu adalah 18 dikurang 3, berarti 15. Sedangkan Y-nya adalah 21 ditambah 3, 24. Jadi jawabannya adalah 15 dan 24. Ya, jawabannya adalah D ya. Opsinya adalah D. Oke, itu dia untuk soal ini. Kita lanjut di soal berikutnya. Oke, sekarang kita lanjut kembali di soal berikutnya ya. Jika 1/A tambah 1/B tambah 1/C sama dengan 1/D, maka A sama dengan, nah, di sini ada optionnya, bisa kita lihat ya. Nah, jadi bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, kita gunakan operasi-operasi hitung atau operasi-operasi aljabar ya. Nah, oke, kita mulai dari yang sederhana dulu. Nah, kita kan nyari A, berarti kita tinggalkan di ruas kiri ya 1/A gitu. 1/A sama dengan berarti 1/D dikurang dengan 1/B dikurang dengan 1/C, benar ya? Nah, baru kemudian 1/A sama dengan ini kita samakan penyebutnya. Berarti BDC, kita mengalihkan langsung. BDC ya, atau BCD sama aja. Nah, baru BDC dibagi dengan D, itu kan BC. Kali 1 berarti BC ya. Nah, kemudian BDC dibagi B berarti DC. Ya. BDC dibagi dengan C berarti BD ya. Oke. Nah, berarti dari sini kita peroleh 1/A ya kan. Sama dengan berarti dari sini kita buat ya boleh BC dikurang ini jadinya kan CD ditambahkan dengan BD ya. Iya, gitu boleh. Per BDC ya.
Nah, karena yang ditanya adalah A, berarti balikkan saja. A sama dengan, berarti ini yang jadi pembilang. BDC per BC dikurangi dengan CD ditambah dengan BD. Nah, di sini karena nggak ada jawabannya masih, BDC per BC dikurang, ini kita keluarkan asosiatif ya. Nah, ini kita buatkan D-nya ya. D buka kurung C tambah B gitu. Oke, maka jawabannya adalah C. Itu dia untuk soal ini. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, nah masih kita di pembahasan soal-soal TPS ya. Nah, di sini bisa kita lihat ada A, B. Nah, ini 73255632 ya. Nah, di sini kita baca nilai 31 di dalam segi 4A adalah operasi aritmatik semua bilangan di luar segi 4A. Dengan menggunakan pola operasi aritmatik yang sama, nilai dalam segi 4B yang paling tepat adalah, di sini ada 3, 8, 27, 28, 36. Nah, oke, sekarang kita coba cek bagaimana jawabannya dari sini. Apakah ini benar, ya kan? Nah, di sini 31 ya. Nah, 31 kalau kita lihat di sini mungkin lain. Nah, di sini 7 kali 3, 21, 5 kali 2, 10, ditotalkan 31 ya. 7 kali 5, 35, dikurang 5, itu kalau kita jumlahkan yang ini, ya kan, berarti 30, berarti 30, ini salah. Berarti yang lebih tepat ini kan. Berarti 31 itu kan sama dengan 7 kali 3, oke, ditambahkan dengan 5 kali 2 ya. Oke, berarti 21 ditambahkan dengan 10 ya. Berarti 31. Oke, pas. Nah, berarti yang ini yang ditanya 5 kali 6, oke, ditambah 2 kali 3. Nah, ini adalah 30 tambah 6. Berarti 36. Oke, jawabannya adalah E. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, next ke soal berikutnya. Oke, sekarang kita masuk di soal berikutnya. Hasil pengurangan 2x kurang 4y diperempat oleh 6x kurang 3y per 8. Nah, di sini ada konsep yang perlu ada dipahami, ada kata oleh dan dari. Jadi dua kata ini harus dipahami, oleh, dari. Nah, jadi kalau misalnya dia dari sini katanya berarti ini yang mengurang ini. Nah, kalau misalnya hasil pengurangan ini oleh ini katanya berarti ini kurang ini gitu ya. Nah, jadi kita lihat hasil pengurangan 2x kurang 4y per 4 oleh 6x kurang 3y per 8. Bandingkan dengan 2x kurang 4y per 4 dari. Nah, ya berarti dari itu yang sana yang mengurangkan. Kalau oleh berarti ini yang mengurangkan gitu. Nah, gitu ya. Jadi kita coba bahas, berarti yang ini kita lihat 2x ya kan dikurang 4y per 4 gitu ya. Nah, oleh katanya, berarti oleh ini berarti ini yang mengurangkan ya. Nah, berarti 6x dikurang 3y per 8. Ini kita kurungi, hati-hati ya. Oke, nah selanjutnya ini kita buat berarti 2x dikurang 4y per 4. Nah, ini kita buat menjadi KPK-nya saja dulu ya. KPK 4 dengan 8 berarti 8 ya. Oke, ya salah. Ya, 8. Baru ini kita buat di sini kurang langsung aja 6x dikurang 3y gitu ya. Oke. Nah, tapi di sini 8 bagi 4 kan 2 ya. 8 bagi 4 2, di sini saya tuliskan 2 nih ya. Jadinya berarti 2 kali 2 4x,
2 kali min 4 min 8Y kurang 6X tambah 3Y dibagi dengan 8. Berarti 4 kurang 6 berarti min 2X min 8 tambah 3Y min 5Y per 8 gitu. Jadi min 2X dikurang 5Y per 8. Jadi jawabannya adalah B. Oke, demikian untuk soal ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, sekarang kita lanjut di soal berikutnya ya. Perhatikan segitiga ini ya. Segitiga BDC sama kaki dengan AC sama dengan DC. Berarti AD ini AC, berarti yang ini ya. AC sama dengan DC. Nah, titik B terletak pada AC jika P 37 dan Q 50, maka nilai X. Nah, oke, coba saya gambarkan di sini ya. Nah, ini dia. Nah, misalnya ini adalah D, ini adalah A, yang ini adalah B, yang ini adalah C. Ini sama kaki ya. Ini P, yang ini Q, yang ini X. Nah, katanya di soal itu adalah Q-nya 50. Nah, ingat kalau dia segitiga sama kaki, berarti ini sama dengan ini. Berarti sudut pada kaki ya. Nah, jadi katanya Q-nya 50. Berarti total pada segitiga kan jumlah sudutnya itu kan 180 ya. Berarti sudut A ditambah dengan sudut D ditambah dengan sudut C yaitu 180. Nah, sudut A ditambah dengan sudut D ditambah dengan 50 itu 180 kan gitu kan? Berarti sudut A ditambah sudut D berarti jadinya sekitar 130. Nah, gitu. Nah, sudut A kan sama dengan sudut D. Jadi kita misalkan aja sudut A 2 kali sudut A ya. Karena sudut A sama dengan sudut D. Karena segitiga sama kaki. Berarti 130 berarti sudut A-nya berarti 65 derajat. Jadi masing-masing ini 65 gitu. Nah, oke. Nah, sekarang kita coba lihat di sini kita mau cari X. Nah, kita lihat segitiga daripada ABD. Nah, lihat segitiga ABD. Nah, jadi kalau kita perhatikan P tadi kan 37. Nah, kemudian sudut A-nya sudah kita peroleh 65. Nah, berarti totalnya kan segitiga ABD kan 180 derajat. Berarti jadinya P tambah sudut A tambah dengan X itu 180 gitu. Jadi 37 ya, 37 tambah 65 tambah X itu 180. Jadi ini sekitar 102 ya. 102 ya, 102 tambah X sama dengan 180. Berarti X-nya 180 dikurang 102. Berarti sekitar 78 ya. Oke. Jadi jawabannya adalah B. Itu dia untuk soal ini ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, nah sekarang kita lihat di soal bentuk pertidaksamaan atau program linier ya. Pertidaksamaan linier pun boleh. Nah, di sini sistemnya ya. Nah, jadi pertidaksamaan dengan daerah yang diarsir sebagai representasi himpunan penyelesaian. Nah, jadi adik-adik kuncinya di sini konsepnya coba saya jelaskan sedikit. Nah, kalau misalnya lebih besar atau lebih kecil, kalau misalnya lebih besar atau lebih kecil, maka ingat arsirannya itu harus seperti ini putus-putus. Nah, ini lihat, putus-putus. Tapi kalau ada lebih besar sama dengan lebih kecil sama dengan, maka dia akan ini nyatu persamaan garisnya ya. Nah, oke. Jadi misalnya seperti ini. Jadi kalau ada seperti ini, yang ini A, ini A, ini B, ini sumbu Y, ini sumbu X, maka ini namanya AX tambah BY sama dengan A kali B dikalikan. AX tambah BY sama dengan A kali B. Nah, jadi ketika misalnya dia sudah punya arsiran, misalnya seperti ini. Nah, ini sumbu Y, ini sumbu X. Nah, di sini A, di sini B. Nah, ini diarsir ke sini.
Nah, jadi ini AX tambah BY lebih besar sama dengan AB. Jadi sudah ada lebih besar sama dengan. Jadi ketika ini putus-putus, maka ini jangan buat sama dengan gitu, ya. Oke. Nah, jadi inilah konsepnya yang perlu dipahami. Nah, jadi ingat ketika misalnya dia menyatu, maka dia ada sama dengannya. Tapi kalau misalnya terputus-putus, berarti saya buat lagi di sini. Nah, di sini, misalnya gini, terputus-putus gitulah ya. Nah, berarti yang ini sumbu Y, ini sumbu X. Nah, di sini A, di sini B, ini diarsir ke sini. Maka ini AX tambah BY itu lebih besar daripada AB gitu. Jadi tidak ada sama dengan. Nah, untuk soal ini berarti langsung kita buat. Di sini kan 3, di sini minus 4. Jadi langsung kita buat persamaannya yang X kalikan ke yang dari Y kalikan ke X. Berarti gini. 3X, nah baru ini min 4 kali Y. Min 4Y. Nah, di sini kan harus min 12. Nah, di sini, nah perhatikan. Kalau dia ke sini kan harusnya lebih besar. Ya kan, harusnya lebih besar. Tapi karena dia di sini negatif, koefisien daripada Y negatif karena positif kan nggak masalah. Nah, harusnya ini lebih besar karena di sini negatif kita lawankan, artinya jadi berlawanan. Ini jadinya apa? Lebih kecil tanpa diarsir karena ini putus-putus gitu. Jadi ingat ya, tadi saya katakan pertama kalikan dulu ini kemari 3x kurang 4y. Nah, baru min 12 dari mana? 3 kali min 4. Nah, harusnya ini jawabannya kan lebih besar karena dia ke atas diarsir ya, tapi karena di sini koefisien y-nya negatif yaitu negatif 4, maka kita harus buat berlawanan. Maka tadinya lebih besar jadi lebih kecil ya. Nah, jadi ini 3x dikurang 4y tambah 12 lebih kecil 0. Jadi jawabannya adalah A. Itu dia untuk soal ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, sekarang kita lanjut soal berikutnya ya. Jumlah uang Ani 2 kali jumlah uang Budi. Jika Ani dan Budi masing-masing bersedekah Rp3.000, maka jumlah uang keduanya sama dengan jumlah uang Cita. Jika jumlah uang Cita adalah C rupiah, maka jumlah uang Budi adalah... Nah, oke. Sekarang kita coba pahami dulu ya kan. Nah, di sini katanya uang Ani sama dengan 2 kali uang si Budi. Jika Ani dan Budi masing-masing bersedekah 3.000, maka jumlah keduanya berarti kan jumlah uang si Ani ditambah jumlah uang si Budi itu sama dengan jumlah uang si Cita. Tapi setelah bersedekah 3.000 masing-masing ya kan, berarti berkurang uangnya kan. Berarti A ditambah Budi dikurang 6.000 sama dengan C kan gitu ya. Berarti katanya tadi Ani 2 kali uang Budi. Berarti 2 kali Budi tambah Budi sama dengan C ditambah 6.000 gitu ya. Berarti 3 kali uang si Budi sama dengan uang si Cita tambah 6.000. Maka Budi sama dengan berarti C ditambah 6.000 dibagi 3. Atau boleh kita buat sepertiga C ditambah 2.000 gitu. Jadi jawabannya adalah A. Oke, itu dia untuk soal ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, next ke soal berikutnya. Oke, kita lanjut di soal ini ya. Bilangan yang nilainya lebih kecil dari 0,72 dikali 22 per 21 adalah... Oke, nah di sini saya buatkan cara menyelesaikannya. Nah, mungkin adik-adik punya cara-cara berbeda. Nah, coba kita lihat. Jadi kita arahkan ke sini. Kita menyamakan ke 22 per 21. Nah, jadi kita cek ke option 0,24 dikali 44 per 21. Nah, ini adalah 0,48 dikali 22 per 21. Nah, pertanyaannya, kemana empat-empatnya? Nah, empat-empatnya ini saya keluarkan 2-nya.
Jadi kan 2 kali 22. Nah, 22 ini sudah sama dengan ini. Nah, ini kita kalikan dengan 2. Oke? Nah, baru B-nya adalah 0,24 dikali 66 per 21. Maka ini adalah keluarkan 3. Maka ini menjadi 0,24 dikali 3 berarti 0,72 dikali 22 per 21 gitu. Oke. Nah, berikutnya adalah C-nya 0,24 dikali 22 per 27. 22 per 7. Jadi ini sama-sama kita kali 3. Jadi di sini kali 3, yang ini kali 3. Jadi di sini 0,72 kali 22 per 21. Nah, jadi sebenarnya bilangan yang lebih kecil dari sini sudah kita peroleh. Nah, yang mana? Yang ini. Karena lebih kecil dari 0,72 kan? Nah, ini 0,48, 0,72, 0,72. Nah, untuk D-nya juga gitu. 0,36 dikali 44 per 7. Nah, jadi mungkin sebagian ada yang buatkan ini jadinya kalikan 3, ya kan? Kalikan 3. Kalikan 3. Oke, jadi ini kita buat bisa seperti ini. Misalnya kan jadi keluarkan 2-nya jadinya 0,72 kali 22 per 7 ya. Sama ya. Nah, jadi supaya per 21 ini kita kali 3 per 3 gitu ya. Jadinya berarti ini sekitar 0,72 kalau kita kali 3, ya kan? Kita kali 3 lagi dia. Berarti jadinya berapa ini ya? Kalau kita buat di sini 0,36 tadi kan? 22 sudah 0,72 kali 22 per 7. Nah, kali 3 per 3. Berarti di sini 0,72 dikali 3. 6 berarti 3. Berarti sekitar 6 di sini. Kemudian 3 kali 7 berarti sekitar 2,16 ya. 2,16 kali 22 per 21 gitu. Ya kan? Nah, oke. Demikian seterusnya untuk yang ini gitu. Ya. Nah, jadi kalau untuk yang ini langsung aja keluarkan 2. Jadinya 0,72 dikali 22 per 21. Jadi yang paling kecil itu adalah A ya. Oke, jawabannya adalah A. Yuk. Oke, sekarang kita bahas di soal yang terakhir ya. Di antara 5 bilangan berikut yang nilainya paling besar adalah A, 7/9 0,45 ya, bisa kita cek di sini. Nah, jadi caranya adalah kita membuatnya ke dalam satu konsep yaitu 1,8 semuanya. Nah, jadi yang A ya di sini A 7/9 kali 0,45. Nah, ini saya kali 4/4 semua. Maka ini menjadi 7/36 kali 1,80. Nah, jadi saya buat per 36 tapi 1,8 ya. Nah, di sini yang B-nya adalah 7/9 kali di sini 0,90 tadi saya kalikan dengan 4/4 juga. Jadi 4/4 jadinya di sini 2-nya kemari ya kan. Jadi 14/36 dikali 1,80. Jadi kali 4 juga. Yang C-nya ini saya kali 4 juga. Saya kali 4 ya kan. Kalau saya kali 4 dia berarti ini di sini kan 14/9 kali 1,8 kosong ya. Nah, ini sudah berarti ini kali 4 56/36 kali 1,80. Itu dia. Yang D-nya adalah 7/18 kali 1,80 berarti sama-sama dikali 2 14/36 kali 1,80. Yang E adalah 14/18 kali 1,80 sama-sama kali 2 28/36 kali 1,80.
Nah, jadi karena penyebutnya sudah sama, ini, kita cari adalah bilangan yang pembilangnya lebih besar. Jadi yang lebih besar itu di sini 56 ya. Jadi jawabannya adalah C. Oke, demikian untuk penyelesaian soal ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan bahas di pembahasan soal-soal berikutnya untuk tes pengetahuan skolastik untuk penalaran umum. Oke, terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Sukses selalu.